Di Indonesia, sentra produksi kentang telah berkembang. Sulawesi, NTB, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan beberapa daerah di Sumatera. Potensi pengembangan kentang di Indonesia tercatat kurang lebih 70.000 hektar dengan nilai ekonomis kurang lebih 1,5 triliun per tahun dengan produktivitas rata-rata 16,4 ton per hektar. Namun, produktivitas ini tergolong rendah. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya ketersediaan benih kentang bermutu. Dikarenakan tingkat produktivitas tergolong rendah, maka prospek produksi kentang di Indonesia terhampar luas. Kentang merupakan komoditi dengan nilai ekonomis tinggi dan harga lebih stabil dibandingkan dengan sayuran lain. Dikarenakan pelaku perbenihan masih sedikit, sedangkan permintaan benih tinggi, sehingga menyebabkan suplai ketersediaan benih kentang nasional bermutu rendah. Tercatat kurang dari 6% dari kebutuhan. Mengingat adanya kebutuhan akan benih kentang yang tinggi, maka diperlukan pengetahuan dan keterampilan petani untuk bisa melakukan pembibitan kentang sendiri. Oleh karena itu, cara pembibitan kentang yang berorientasi kepada para petani kentang sangat diperlukan. Dalam dunia perbenihan kentang, dikenal dengan istilah G0, G1, G2, G3, dan G4. Istilah ini menunjukkan pada keturunan generasi benih. G0 hingga G2 diharuskan untuk diproduksi oleh balai benih mengingat adanya perlakuan khusus dan proteksi dari berbagai macam penyakit. Sedangkan mulai G3, kebanyakan dilakukan oleh para petani penangkar di bawah pengawasan dan sertifikasi balai benih. Untuk mendapatkan pembibitan benih kentang pada para petani penangkar, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menghasilkan kualitas benih kentang bersertifikat. Kita mau mengadakan penangkaran adalah kita harus uji tanah. Jadi tanah itu harus kita sampel dulu, modelnya zigzag. Jadi ambil sini, zigzag. Setelah itu kita kumpulkan, kita kirim ke lab. Jadi kita kirimkan ke BPSB, BPSB nanti mengirimkan ke lab. Nah setelah biasanya itu setengah bulan, itu kita ada laporan, ada surat keputusan resmi bahwa tanah tersebut bagus dan tidak ada bakteri-bakteri yang merugikan. Lahan itu harus kita perhatikan juga. Jangan sampai dalam membuat bedengan ini salah. Gitu. Setelah kita membuat bedengan itu terus kita tanam pupuk kandang. Dan lebih baik lagi pupuk kandang ini sudah dibikin bokasi atau sudah difermentasi gitu. Itu memang lebih bagus lagi. Dalam penanaman penangkaran ini memilih atau mensortase benih itu sejeli mungkin. Jangan sampai benih itu ada yang luka atau kena pes, itu jangan sampai. Jadi betul-betul harus teliti dan ini ekstra hati-hati. Ini benih yang pertama. Baru kita menanam benih.
dalam penanaman benih untuk penangkaran ini beda dengan untuk produksi. Caranya untuk mensiasati ini adalah jarak tanam tidak terlalu lebar. Jadi antar guludan itu ya 65 cm. Terus antar benih kentang itu 25 maksimal 30. Untuk penangkaran ini kita tidak membutuhkan sinar yang terlalu banyak. Tapi kita membutuhkan yang sehat. Karena umurnya hanya 70 hari kita pangkas gitu. Secara umum, pertumbuhan tanaman kentang terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan pertumbuhan tunas. Pada tahapan ini dimulai dengan pertumbuhan tunas pada saat penyimpanan di gudang. Pada tahapan ini, calon tanaman memanfaatkan umbi sebagai cadangan makanan. Pada tahapan ini ditunjukkan dengan tumbuhnya daun, batang, tunas baru, dan pertumbuhan akar yang cepat. Meski pada tahapan ini masih mempergunakan cadangan makanan pada umbi, namun pada tahap ini sudah ada proses pengambilan makanan dari dalam tanah meskipun dalam jumlah yang relatif sedikit. Selanjutnya adalah tahap pembentukan umbi. Pembentukan umbi baru terjadi 40 hari hingga 50 hari setelah tanam. Pada pembentukannya sendiri, terjadi dalam waktu yang relatif singkat, berkisar antara 10 hingga 15 hari. Pada tahap ini, kebutuhan akan unsur hara sangatlah besar. Tahap selanjutnya adalah tahap pembesaran umbi. Pada tahapan ini, pertumbuhan tajuk tanaman telah berhenti, dan pertumbuhan hanya untuk pengisian umbi. Pada varietas granula, pertumbuhan ini terjadi pada umur 50 sampai 80 hari setelah tanam. Terakhir adalah tahap pematangan umbi. Pada tahap ini, dicirikan dengan menguningnya daun dan meluruhnya batang tanaman. Pada fisik kulit umbi semakin mengeras dan tidak mudah terkelupas. Pada varietas granula, tahapan ini terjadi pada umur 80 hingga 95 hari setelah tanam. Tanaman ini kita tanam, itu kita menunggu sampai umur biasanya normal, itu 20 hari itu sudah mulai tumbuh. Dan sebaiknya itu dalam mencegah adanya Phytophthora, itu kita harus aplikasi pestisida itu sedini mungkin. Karena biasanya itu yang pertama kali nyerang itu adalah Phytophthora. Nah, dalam 20 hari ini kita harus betul-betul ekstra, karena biasanya tanaman kecil ini serangan-serangan hama penyakit itu biasanya sangat besar sekali. Interval dalam aplikasi pestisida kita menyesuaikan keadaan. Jadi pagi kita aplikasi pestisida, siang atau sore kita harus kontrol. Nah, ini supaya dalam penangkaran ini benar-benar berhasil. Nah, setelah itu biasanya kita melakukan roaching atau mencari yang kena virus. Itu sudah bisa dideteksi, itu sudah bisa kelihatan dan nampak itu umur 1 bulan. Virus itu biasanya itu layu. Layu ini kalau tidak disebabkan oleh tanah itu karena benihnya dulu. Kalau tanaman yang lain seperti volunteer, nah ini menandakan tanah tersebut berarti kurang bagus. Makanya kita betul-betul harus mencari tanah yang benar-benar tidak bekas kentang, minimal ya 1 tahun lah, itu sudah bagus. Setelah tanaman ini umur 1 bulan, itu biasanya kita adakan kalau istilah petani sini adalah matun, atau mungkin bahasa Indonesia mungkin pembumbunan itu. Matun ini ada 2 macam. Yang pertama adalah mengambil rumput-rumput atau gulma pengganggu itu. Terus setelah gulma pengganggu itu bersih, baru kita adakan pembumbunan. Nah, pembumbunan ini biasanya 2 kali. Tapi kalau pakai mulsa, yang cukup 1 kali. Kalau untuk penangkaran itu akhir itu memang tidak kita perlukan karena umurnya cuma 70 hari kita pangkas.
biasanya yang sudah kita lakukan adalah pemangkasan itu di umur 70. Memang dalam umur 70 ini kelihatan daun itu masih hijau. Karena memang nanti kalau tidak dipangkas dalam umur 70 ini nanti buahnya terlalu besar dan kita jual untuk benih tidak laku. Setelah dipangkas itu kita menunggu sampai minimal itu 20 hari. Tapi kalau lebih bagusnya sampai 25 hari itu menunggu kulitnya kuat. Karena dalam umur 70 hari ini kulitnya itu masih sangat tipis sekali dan mudah sekali rusak. Tapi ketika sudah kita pangkas dan kita tunggu sampai 20 sampai 25 hari, ini kulit menjadi kuat. Setelah kita panen jangan lupa di lahan kita juga harus sudah membagi per kelas. Jadi ada yang kelas istilah sini itu ada kelas yang AB, ada yang kelas DN, ada yang kelas TO dan rindil. Kenapa harus kita pisah-pisah seperti itu? Supaya nanti di dalam gudang itu kita meringankan dalam menyortir di gudang. Nah, di dalam gudang supaya benih ini bisa berhasil 100%, itu jangan sampai gudang ini penyinarannya full. Karena kalau terlalu terang, itu biasanya kentang itu, benih itu menjadi hijau. Hijau ini sudah masuk mekanik dan ini sudah tidak laku, tidak layak untuk benih. Jadi ruangan itu kalau bisa terang itu ketika kita mau menyortir atau mensortase itu. Tapi dalam penyimpanan setelah di sorter itu selesai, itu disimpan di yang gelap gitu. Nah, ini juga harus kita perhatikan jangan sampai benih di dalam gudang ini kena pes. Biasanya kita perlakukan dengan insektisida. Yang penting tujuannya adalah supaya ulat itu tidak merusak benih yang ada di gudang. Dalam mensortase ini biasanya itu ada 3 tahapan. Pertama kali masuk gudang, itu langsung kita sortir. Setelah itu kita biasanya nunggu maksimal 20 hari. Setelah 20 hari kita sortir lagi dan nyortir yang 20 hari ini langsung kita perlakukan insektisida. Bisa yang cair, bisa yang tepung, terserah pengalaman masing-masing petani. Nah setelah itu ada sortase lagi yaitu ketika sudah umur sekitar 2 bulan. Apabila kita kurang mantep lagi, biasanya itu 3 bulannya atau ketika sudah tumbuh tunas, kita sortir lagi supaya kita lebih mantap. Dalam kita membagi kelas-kelas itu biasanya yang sudah kita lakukan itu ada SS. SS itu yang istilah petani sini itu yang rindel sepril itu yang kecil sekali. Terus ada yang S. S itu ya TO lah kalau sini. Jadi agak lumayan besar. Terus yang ketiga itu M. Terus yang keempat adalah L1. Terus yang kelima adalah L2. Terus yang keenam adalah XL. Dengan penguatan penangkaran benih pokok di tingkat petani penangkar melalui pemberdayaan penangkar benih merupakan strategi pola percepatan untuk memenuhi kebutuhan akan benih kentang Indonesia. Teknik strategi untuk bagaimana mencukupi kebutuhan benih kentang, yaitu kita menggandakan secara laboratorium dengan perbanyakan kultur jaringan. Kita optimalkan, kemudian yang kedua kita mendidik atau mengajak, kita mendorong tumbuhnya penangkar-penangkar baru. Yang ketiga, penangkar-penangkar yang sudah senior kita naikkan kelasnya. Misalkan yang dulu sudah berpengalaman memproduksi G4, kita tingkatkan, kita ajak untuk berubah untuk memproduksi benih kelas G3. Kemudian yang keempat, kita mendorong adanya kemitraan dengan masyarakat penangkar. Kemudian masyarakat ini kita didik untuk berubah dari petani kentang konsumsi, kita didik untuk berubah menjadi petani perbenihan. Jangan sampai kita ketergantungan beli benih.
dari segi keuntungan. Paling tidak untuk pertemuan sendiri itu keuntungan bisa mencapai 90-100%. Jadi akan lebih baik lagi kita juga sebagai penangkar, karena kalau kita jadi penangkar itu kita tahu persis dan kita tidak terbohongi oleh oknum-oknum petani yang lain. Saat ini kebutuhan benih di pasar, baik pasar Jawa Tengah, Jawa Barat maupun Jawa Timur, bahkan luar Jawa itu masih sangat kekurangan, sehingga peluang pasar dari menjadi seorang penangkar benih sangat terbuka. Untuk mendirikan kelompok penangkar ini tidak sulit. Yang penting adalah kemauan. Yang pertama kemauan, yang kedua semangat, terus yang ketiga berani berkorban. Kenapa berani berkorban? Yaitu untuk ekstra semuanya, dari pencarian lahan sampai pengolahan sampai di gudang. Monggo lah, kita semakin banyak penangkar, petani akan semakin maju.